Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gudang Ulat. Jadi di video kali ini, aku mau ngasih lihat ke teman-teman ya tentang perawatan ulat Hongkong ya, supaya ulat Hongkong ini tidak mengalami kematian lebih luas ya. Jadi cara ini itu bisa teman-teman praktekkan ya untuk para budidaya ulat Hongkong di luar sana. Jadi hal ini gitu ya, jadi ini yang membuat ulat Hongkong itu tetap terjaga dan tetap sehat gitu ya. Nah, yang perlu kita perhatikan gitu ya, jadi ketika melihat banyaknya ulat Hongkong seperti berwarna hitam ini gitu ya, seperti berwarna hitam seperti ini, nah itu sesegera mungkin teman-teman ambil ya. Ini bisa berakibat ulat Hongkong ini jadi kematiannya bakal menyebar gitu ya. Jadi kalau misalkan melihat kejadian seperti ini gitu ya teman-teman ya, untuk para budidaya ulat Hongkong sesegera mungkin ya mengambilnya gitu loh gitu. Dan serta gini teman-teman, kalau untuk budidaya ulat Hongkong itu yang paling penting gitu ya, ini hal yang paling penting. Jadi jangan sampai menempatkan ulat Hongkong ini di tempat yang terlalu panas gitu. Jadi kalau misalkan dia di tempat yang terlalu panas, otomatis ulat Hongkong ini bakal stres, lalu kemudian dia mati gitu ya, lalu kemudian dia mati. Jadi benar-benar harus di tempat yang sejuk gitu ya. Nah, kembali lagi ya, kita kembali lagi, kalau sudah seperti ini teman-teman, itu segera mungkin kita ambilin ya yang hitam-hitamnya ini, kita buang ya, kita buang, kita bersihkan teman-teman, kita bersihkan. Ini berlaku pada indukan baru yang kita baru beli ya, untuk para pemula. Jadi kalau misalkan yang baru mulai lalu kemudian ingin ikut berternak juga gitu ya, nah itu bisa lakukan seperti ini teman-teman, supaya ketika dia sudah dewasa, sudah waktunya dia memang sudah jadi indukan, itu tingkat kematiannya dia sudah minim ya, sudah minim, terus sehat gitu ya. Nah kemudian kalau kita ingin menjualnya kembali gitu ya, itu sudah minim kematian gitu ya. Nah kita lakukan seperti ini teman-teman, kita lakukan pelan-pelan seperti ini gitu ya. Yang penting bisa rata ya, keambil semua yang mati. Nah soalnya kalau misalkan kita tidak ambil, jelas ulat Hongkongnya ini nanti dia bakal memakannya lagi. Jadi temannya yang mati dia bakal dimakannya teman-teman gitu ya. Nah itu kan banyak loh, banyak. Nah jadi kita harus pelan-pelan, kemudian yang penting rata ya, terambil semua gitu maksudnya gitu. Dan jangan lupa untuk teman-teman ya, support selalu channel Gudang Ulat ya, supaya dapat memberikan video-video yang menarik dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman juga ya. Nah kalau sudah kita lihat ya, sudah mulai rata bersih ya, tidak ada lagi yang kotor, itu kita bisa langsung
simpan kembali gitu ya. Nah, cara ini efektif teman-teman, menyetop tingkat kematiannya lebih lanjut. Jadi kalau misalkan cara ini tidak kita lakukan, otomatis ulat-ulatnya ini dia akan saling makan teman-teman, saling makan, kemudian dia akan mati juga, menyebar jadinya matinya. Jadi kematiannya itu ciri-cirinya Hongkong ini lemas, kemudian teksturnya itu dia lembek gitu ya. Kemudian setelah lembek itu kalau temannya ini makan, dia akan pecah. Nah, kemudian dia akan menyebar, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Cara ataupun untuk membuat ulat Hongkong ini sehat dan pastinya bisa kita gunakan untuk berbagai macam kegunaannya ulat ini gitu ya. Kalau misalkan teman-teman di luar sana ingin menjualnya lagi gitu ya di kios, itu sudah sangat bisa banget gitu ya. Karena apa? Karena di konsumen itu otomatis dia akan menunggu kan, menunggu orang gitu ya, menunggu konsumen baru. Otomatis kan ulat Hongkong ini bakal stay di situ dan bisa jadi yang menjualnya ini itu tidak lagi dia memberi makan. Nah, ulat Hongkong ini kalau misalkan sudah pengkarantinaan, itu dia sudah bisa bertahan hidup itu 1 bulan, itu sudah bagus ya, sudah kategorinya sudah bagus banget gitu ya. Jadi selama 1 bulan itu sudah tidak ada lagi pemberian pakan gitu ya. Jadi pemberian pakan awal, terus kemudian sampai 1 bulan itu dia sudah tidak lagi makan gitu ya. Jadi benar-benar dengan cara culling seperti ini, jadi seleksi gitu ya. Jadi membiarkan yang bagus, kemudian membuang yang mati. Tujuannya supaya ulat Hongkong ini tidak saling makan. Dalam artian saling makan itu ketika ada yang mati, ulat Hongkong ini akan makan yang mati ini. Nah, itu bakal menyebabkan kematian yang berlanjut gitu ya teman-teman ya. Jadi semoga konten kali ini bisa memberikan manfaat gitu ya ke teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa untuk para peternak pemula ataupun peternak yang sudah senior ya. Tapi saya tidak merasa senior, saya di sini berbagi pengalaman gitu ya. Berbagi pengalaman. Jadi jangan dibiarkan ternak ulat Hongkong ini, kalau misalkan kita lihat banyak yang mati gitu ya, bukan banyak yang mati, ada salah satu aja ulat Hongkong ini mati, itu kalau bisa sih sesegera mungkin kita ambil lalu kemudian kita buang atau kita singkirkan atau kita kumpulkan. Kemudian kalau misalkan kita punya ternak lain ya, kayak ikan, kayak ayam, itu bisa kita kasihkan ke ternak tersebut gitu ya. Jadi kalau misalkan ada saran ataupun ada masukan, bisa diisi di kolom komentar. Oke ya, jangan lupa dukung selalu channel ini gitu ya, karena tanpa dukungan teman-teman channel ini juga bukan apa-apa gitu ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya next video aku bakal kasih lihat ke teman-teman cara yang lebih bagus ya, atau yang lebih efektif lagi, yaitu menjadikan indukan ulat Hongkong gitu ya. Jadi tonton terus dan simak terus video di gudang ulat gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri. Adapun dalam penyampaian yang saya sampaikan banyak kekeliruan atau kesalahan, saya pribadi meminta maaf sebesar-besarnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.